Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan kita No Viral No Justice, acara atau kanal khusus dari DPP NCW yang menyajikan berita-berita yang masuk ke dumasnya NCW, minta supaya diangkat di kanal kita No Viral No Justice. Malam ini kami akan mencoba membahas untuk sesi pertama itu ada 3 bahasan. Bahasan itu yang pertama ada dugaan tukar guling kepentingan perpanjangan izin Freeport versus iup tambang untuk ormas oleh Menteri Investasi versus Menteri SDM. Nah, ini pembicaraan yang sangat hangat sekali di beberapa grup WhatsApp dan di diskusi-diskusi di ruang publik yang mengatakan bahwa apa yang membuat pemberian iup tambang ini untuk ormas-ormas, dalam hal ini ormas keagamaan yang disebutkan seperti PBNU, Muhammadiyah, PGI atau beberapa ormas yang dianggap memiliki massa dan memiliki kepentingan untuk mendukung kegiatan keagamaan atau demi mendukung umat. Nah, ada yang paling aneh di sini menurut kami adalah bahwa iup tambang ini sejatinya ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki kompetensi base, bisa mengelola tambang, mengerti manajemen tambang, mengerti bagaimana mengolah hasil tambang menjadi hasil setengah jadi atau menjadi hasil jadi. Kalau di Indonesia saat ini hasil tambang ini masih bentuknya itu setengah jadi. Kalau batu bara memang batu baranya yang diekspor langsung. Kalau cyanide nikel saat ini sudah diolah di smelter menjadi setengah jadi seperti nikel mate atau nikel pig iron. Kabarnya ada sebagian smelter berusaha mengolah menjadi stainless steel. Nah, ini masih kita tunggu realisasinya atau fakta-fakta yang diperlihatkan sehingga ada penambahan devisa bagi negara Indonesia. Nah, apa yang paling menarik di sini? Dari informasi yang kami terima, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, oknum BL ini, ya, kami sebutkan oknum BL ya, biar nanti dikatakan, tapi orang sudah tahu bahwa Menteri Investasi itu adalah saudara Bahlil Lahadalia. BL ini mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan iup-iup untuk ormas-ormas keagamaan yang tujuannya demi umat. Namun ada hal yang kawan-kawan pemirsa semua, para netizen, para followers dan partisipan yang selalu mendukung NCW, bahwa jika seandainya iup ini diberikan ke ormas-ormas ini, terus yang mengelola siapa? Kembalilah ada pernyataan Menteri Investasi ini mengatakan bahwa nanti akan diberikan saran siapa partnership atau partner atau rekan yang akan bekerja sama dengan ormas ini untuk mengelola iup yang diberikan. Nah, ini kan aneh namanya. Kalau seandainya masih akan dikelola oleh perusahaan swasta atau pihak swasta atau pihak-pihak tertentu yang akan disarankan atau ditunjuk oleh Menteri BL ini artinya kan akan ada lagi dalam tanda kutip bancakan jadinya. Kalau seandainya ormas ini tidak mengerti bagaimana itu industri tambang ini, tidak mengerti bagaimana mengolah mineral tanah jarang ini, kemudian diserahkan lagi ke pihak swasta yang dalam hal ini pasti akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan korporasi mereka. Terus yang didapatkan oleh ormas ini yang pada ujungnya akan mengalir ke umat, itu besarnya pasti tidak akan seperti yang dimimpi-mimpikan oleh para ormas yang saat ini sangat euforia akan menerima iup tambang yang katanya cadangannya sangat besar sekali. Nah, kami di No Viral No Justice ini ingin mengajak masyarakat Indonesia, para pengamat, para aktivis, para mahasiswa untuk bisa berpikir secara lebih cerdas dan lebih jernih bahwa
rencana pemberian iup tambang ini ke ormas-ormas, ini adalah rencana yang belum dikaji dengan secara matang. Bahkan dari informasi yang kami terima, tujuan Menteri Investasi atau BL ini memberikan wacana akan memberikan iup tambang dengan cadangan yang sangat besar kepada ormas-ormas ini adalah upayanya untuk mendukung Menteri Investasi ini untuk bisa terpilih kembali menjadi menteri di periode pemerintahnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini kan ada udang di balik batu yang dijalankan oleh si Menteri Investasi ini atau saudara BL ini. Nah, ini menurut kami ini di No Viral No Justice, masyarakat Indonesia harus bisa melihat apa iya sejatinya niat dari saudara BL ini untuk memajukan keekonomian dari ormas-ormas yang berujung akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di bawah naungan dari ormas ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika seandainya iup tambang ini diberikan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ormas ini? Apakah karena jumlah anggotanya besar, atau pengaruhnya besar, atau memiliki kemampuan ekonomi sehingga bisa memenuhi syarat-syarat minimum requirement yang dibutuhkan oleh sebuah korporasi untuk bisa memiliki iup tambang dengan cadangan besar? Ini kan harus dikaji lebih dalam. Tidak bisa sekonyong-konyong seperti itu. Nah, informasi ini akhirnya beredar dan kami akhirnya berusaha mengkaji dan menyelidiki lebih dalam apa sebenarnya dalam upaya-upaya pemberian iup tambang ini ke ormas selain dari keinginan saudara BL ini untuk bisa diangkat lagi menjadi menteri di periode pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ternyata berdasarkan informasi yang kami terima, ini seperti ada bentuk tukar guling. Satu, saudara BL ini ingin didukung lagi untuk bisa jadi menteri di periode berikutnya. Dan di Kementerian SDM, saudara AT ini ingin supaya perpanjangan iup berdasarkan informasi yang kami terima, perpanjangan izin Freeport ini bisa segera disetujui oleh Kementerian Investasi juga. Nah, ini kan artinya ada yang dibarterkan di sini, ada yang ditransaksikan di sini kepentingan. Nah, yang menariknya adalah menurut kami di sini bahwa pemberian perpanjangan izin Freeport ini hingga tahun 2061 itu dimulai dengan dikeluarkannya PP nomor 25 tahun 2024. Pada PP sebelumnya, itu PP 96 tahun 2021, disebutkan bahwa IUPK, perpanjangan IUPK baru bisa dilakukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha pertambangan tersebut berakhir. Artinya, kalau 2035, artinya kan masih lama itu harusnya diperpanjang, karena ini baru tahun 2024. Nah, dianulirlah dengan PP nomor 25 tahun 2024 ini. Nah, pada peraturan baru ini disebutkan, waktu paling lambat permohonan seperti yang tertuang pada ayat 3 pada pasal 195B PP nomor 25 tahun 2024 ini, permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan kepada Menteri paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Nah, ini kan agak aneh di sini sebenarnya. Karena terganjalnya perpanjangan IUPK-nya Freeport ini oleh PP 96 tahun 2021, maka dikeluarkanlah PP 25 tahun 2024 untuk melanggengkan IUPK-nya Freeport ini. Nah, apa yang selama ini digaungkan oleh Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan menguasai sepenuhnya Freeport. Karena sejak tahun 70-an Freeport Indonesia atau McMoran perusahaan induknya sudah menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia sehingga hanya memperkaya asing. Tapi apa yang terjadi saat ini? Presiden Jokowi terlihat tidak seperti memihak kepada rakyat Indonesia dengan tetap memperpanjang IUP Freeport ini hingga tahun 2024.
61. Nah, ini rakyat Indonesia harusnya lebih sensitif. Kawan-kawan yang mendengarkan atau melihat kanal kami National Justice ini bisa bersuara. Kita rakyat Indonesia ini harus speak up, harus bisa menyampaikan apa yang menurut kita itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh founding father kita, tidak sesuai dengan cita-cita reformasi tahun 98. Banyak kawan-kawan kita aktivis yang sampai saat ini hilang, dan banyak kawan kita yang meninggal, luka, yang korban segala macam. Cita-cita mereka untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Tapi apa yang terjadi saat ini? Sungguh jauh mimpi pasca reformasi dengan kenyataan yang terjadi hingga periode kedua Presiden Jokowi ini. Apa ini yang kita harapkan selama ini? Apa ini Indonesia yang kita bangga-banggakan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga jika seandainya tidak ada korupsi di negara kita tercinta ini, masing-masing orang per kepala itu, menurut salah satu pengamat atau senior kita itu, bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Nah, ini kami tidak memberikan ruang mengatakan orang Indonesia jangan bekerja. Dengan kekayaan sumber daya alam yang seluas ini, kita sudah bisa dapat 20 juta per bulan. Tapi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa setiap transaksi yang merugikan rakyat Indonesia, merugikan negara ini, harusnya kita semua bisa bersikap. Dan kalau seandainya ada oknum-oknum dari baik menteri, calon menteri, ataupun yang kandidat menteri yang ingin mendapatkan kedudukan dengan mentransaksikan kekayaan sumber daya alam kita dengan memanfaatkan pengaruh-pengaruh dari organisasi-organisasi, ini hal yang salah. Kita harus bicara apa adanya di sini. Ini saya berharap kepada saudara BL ini. Udah banyak sekali yang dilakukan saudara BL ini. Saya bisa mengatakan toksik yang dikatakan oleh LBP ini bisa jadi salah satunya itu BL ini, kalau menurut kami di BPNCW. Karena apa yang dilakukan selama ini cenderung merugikan Indonesia secara keekonomian, dan beberapa tindakan itu membuat rakyat merasa dianaktirikan di negeri sendiri, dan orang asing seperti dianak kandungkan di negeri yang mereka tinggal sudah puluhan tahun, mungkin keluarga mereka udah ratusan tahun, seperti yang terjadi di Rempang. Nah, inilah yang dumas yang masuk ke kita, supaya disampaikan apa sih sebenarnya kenapa IUP tambang ini harus diberikan ke ormas. Apakah tadi nanti tidak akan menjadi bancakan bagi beberapa oknum pejabat, atau bancakan bagi korporasi-korporasi besar yang hanya merugikan keuntungan untuk kepentingan individu atau kelompok? Ya, harus bicara di sini. Jangan kita berhenti hanya di wacana berita aja, seolah-olah saat diberikan IUP ini ke, mohon maaf, ormas-ormas ini akan mensejahterakan rakyat. Ada keraguan bagi kami jika seandainya tidak ada kompetensi base yang dimiliki oleh ormas-ormas ini, nanti akan dikerjakan lagi oleh pihak swasta, akan dikerjakan lagi oleh pihak asing mungkin, yang berjanji akan memberikan keuntungan kepada ormas-ormas pemilik IUP ini. Dan kami yakin tidak akan sebesar mimpi-mimpi ormas-ormas yang saat ini euforia akan diberikan IUP tambang oleh Menteri BL ini. Oke, yang kedua, nah kita akan bicara terkait dengan apa sih sebenarnya niatnya Presiden Jokowi memperpanjang izin Freeport ini. Izin Freeport ini diperpanjang, niat awalnya adalah supaya hasil tambang yang selama ini dikatakan sebagai lokasi penambangan tembaga, tapi kenyataannya mineral turunannya yang paling banyak itu adalah emas. Sehingga ada beberapa hal yang ini patut kami bicarakan, ungkap sedikit di sini, bahwa Freeport ini mengambil material tambang dari Grasberg dan Esbert yang berada di Papua sana itu, kemudian dihancurkanlah, diolah menjadi lumpur anoda, menjadi bubur. Bubur inilah yang akan diolah di smelter yang ada di Gersik sana. Kemudian kami spill sedikit, hasil dari olahan ini ada namanya
limbah B3 atau lumpur anoda. Nah, ini pun sebenarnya masih terkandung tembaga, emas, perak atau mineral lainnya yang merupakan ikutan dari tembaga. Sebenarnya ikutan dari emas kalau seandainya mau jujur pemerintah kita. Nah, ini pun ada keekonomian yang tidak diungkapkan dari hasil pengolahan lumpur anoda yang dibilang selama ini adalah B3. Nah, kekayaan Indonesia yang dikeruk oleh Freeport selama ini tidak akan pernah berakhir jika pemerintah tidak mengambil sikap segera mengambil alih atau tidak memperpanjang izin usaha pertambangan khusus yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia, dikelola oleh atau dimiliki oleh Indonesia seluruhnya. Kalau dikatakan ini masalah hubungan, tidak hanya hubungan bisnis, ini hanya hubungan bilateral antar negara Indonesia dengan Amerika. Boleh saja nanti Freeport Indonesia bertindak sebagai operator, tapi pemilik sesungguhnya itu adalah pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia dalam hal ini secara umumnya yang akan menikmati hasil kekayaan bumi Papua itu untuk bisa gratis sekolah, gratis kesehatan, ya kan? Mungkin ibu-ibu gratis melahirkan, anak-anak mungkin gratis mendapatkan gizi hingga usia sekolah. Dan ini harapan yang paling besar yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Dan kami berharap sesi pertama ini akan mendapat banyak tanggapan dari kawan-kawan netizen di luar sana, sehingga kami bisa menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan dan kita bersikap. Kita rakyat Indonesia harus bersikap. Jangan pernah takut untuk menyampaikan sikap. Kalau tidak, kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan ini yang kami paling takutkan dalam hal ini. Memang banyak. Kalau kita di National Justice ini kan ada beberapa mengatakan omon-omon. Tidak omon-omon. Yang kami sampaikan ini adalah kenyataan. Bahwa telah terjadi perubahan peraturan pemerintah terkait dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus. Dan ini khusus dilakukan karena akan berakhirnya pemerintahan periode Jokowi yang kedua, sehingga PT Freeport merasa tidak nyaman jika seandainya IUP ini tidak segera diperpanjang. Nah, ini sebenarnya mengabaikan hak-hak dasar masyarakat Indonesia yang dikatakan bahwa seluruh bumi, air, tanah yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi yang sekarang apa terjadi? Sumber daya alam kita ini hanya mensejahterakan beberapa korporasi besar, beberapa individu yang sangat kaya raya, dan sekelompok orang yang mengaku bagian dari oligarki. Nah, ini yang menurut kami masyarakat Indonesia harus bisa memilah-milah berita-berita yang ada di media-media. Bahkan ada yang menyindir kami, apa urusan NCW membuat tema ini, bahwa adanya tukar guling. Tidak, ini berita yang kami terima, bahwa ada upaya-upaya pertukaran kepentingan antara Menteri BL dengan Menteri AT. Satu ingin supaya didukung oleh ormas-ormas ini kembali menjadi menteri, satu lagi menginginkan supaya izin perpanjangan IUPK Freeport ini segera disetujui oleh Menteri BL. Nah, ini informasi yang kami terima, kami kembalikan kepada masyarakat, kepada para kawan-kawan penggiat anti korupsi, pada para kawan-kawan aktivis mahasiswa, pengamat di luar sana, para senior. Apakah ini tidak terlihat jelas dan nyata bahwa informasi yang disampaikan ke kami ini bisa dikatakan jika kita kaitkan dengan kepentingan-kepentingan dari para pihak ini, maka kami bilang inilah versus ini. Karena ada dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu melanggengkan kekuasaan,
untuk dirinya sendiri, satu melanggengkan kekuasaan sebuah korporasi besar, mungkin untuk diduga, ya kan, diduga disinilah peran dari aparat penegak hukum untuk melihat apakah ada dugaan transaksi yang tidak wajar pada perpanjangan izin usaha pertambangan khusus yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Nah, baik kawan-kawan, ini akan kita lanjutkan nanti. Kami berikutnya ini akan rehat sebentar karena ada tamu, ada hal yang harus kami bahas khusus. Nanti sesi kedua ini yang benar-benar lagi viral, dan menurut kami di Novinal No Justice ini tidak akan viral jika seandainya tidak kita bahas secara lebih detail, lebih teknis. Kenapa ada dugaan-dugaan pemufakatan jahat, pembelian aset rampasan, korupsi jiwasraya, dan barter kasus di atas aset rampasan. Dan ini kami sampaikan untuk disimak, dan kami minta kepada para netizen, kawan-kawan di luar sana, para aktivis, para pengamat, untuk bisa melihat apakah yang bergulir berita saat ini, yang ada di grup WhatsApp, ada yang di TikTok, ada di Facebook, segala macam. Ini sejatinya adalah berita yang sesungguhnya atau ini hanya hoax saja. Nanti kita coba bahas berita Dumas yang datang ke kami, versinya seperti apa.